Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uun Aroka. Saya adalah guru produktif desain permodelan dan informasi bangunan, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan 3 tahun 2023 LPTK Universitas 11 Maret. Hari ini saya akan mempraktekkan uji kinerja dalam jabatan dengan materi yaitu menghitung perhitung reaksi gaya beban terbagi merata pada siswa kelas 10 desain permodelan dan informasi bangunan. Untuk lebih lanjutnya, mari kita saksikan video praktek saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Sebelum masuk ke pembelajaran, ayo kita bersama-sama berdoa. Ketua kelas silakan menyiapkan doa untuk Doa mulai. Johan ada, Kamilatus Alfa, Yogi, Rambo Gala, Alfa, Rizky Ferdiansa, Rosidin ada, Silumita, tumpuan rata yaitu yang kemarin itu kalian kan tumpuan pusat ya, pusat sekarang tumpuan terbagi merata di sini. Menghitung reaksi gaya sudah ada yang paham semua apa enggak ini? Maju nanti. Berikutnya yang materi pembebanan. Pembebanan kemarin kan ada beban yang pusat sama beban yang bagi rata. Saya tanya dulu. Materi kemarin saya tanya dulu. Nah ini Mas Hafid. Mas, beban terpusat itu yang bukan kayak gimana ya Mas? Ya, kayak jembatan yang ini sampai ke kemarin dikasih satu beban. Ya. Model jembatan ini kan kalau ini kan merata nanti kalau dikasih beban. Ya. Kalau satu gini berarti dia terpusat. Nah itu bebannya model kayak gimana Mas? Ketika sama itu beban terpusat yang ada di jembatan Mas biasanya Mas saya. Jembatan itu ada beban terpusat toh, berarti siapa? Kalian sendiri toh? Berarti contohnya berarti masuk ke mana ini? Manusia. Paham ya? Bu, kalau 2 orang Bu, berarti ada 2 beban terpusat, yaitu manusia.
Iya, naik sepeda motor. Berarti ada berapa beban? Berapa? 3. Ya, kan untuk orangnya 2, sepedanya 1. Berarti 3. Paham ya dari sini ya? Berikutnya. Ini enak loh ini. Itu sering bertanya. Iqbal. Iqbal. Itu kan ada beban terpusat. Selain beban, kemarin Bun menerangkan tentang tumpuan. Tumpuan ada berapa, Mas? Kita satu saja. Tumpuan sendi. Mas Teguh. Tumpuan. Ayo. Tumpuan apa? Tumpuan Yodi. Tumpuan jepit. Berikutnya Mas Heri. Ya betul, tumpuan roll. Di depan kalian itu ada alat peraga, yaitu jembatan. Di situ pasti dia ada baloknya, benar enggak? Alat peraga itu bukan hanya pembuatannya hanya sekedar membuat alat peraga, tidak. Mungkin kalian akan bertanya, Bun, pelajarannya membuat jembatan ini. Jembatan ini kemarin ada sekitar 5 jembatan. Ini alat peraganya kemarin. Itu ada 5. Jadi tujuan pembelajaran hari ini, yaitu tujuannya di sini, beban terbagi merata. Itu tujuan pembelajaran hari ini. Ya. Jadi di sini nanti ini ada peraganya kok jembatan ya. Ini di mana Bu? Sendinya. Biasanya di bawah sini. Jadi kan nggak ada kalau ini cuma ada lagi di sini. Baloknya ini namanya balok memanjang. Makanya aku bilang berapa panjangnya, berapa baloknya, selalu bilang itu. Nggak pernah bilang ada garis itu kan enggak. Selalu bilang ada balok dengan panjang segini, jaraknya segini. Berarti di sepanjang sini itu ada baloknya. Gak mungkin kan nggak ada baloknya. Yang kamu tahu balok itu tulangannya, besinya. Tanya, ini kan? Bun tanya yang tumpuan ini. Ya, tiap balok itu pasti kalau di jembatan ada tumpuannya. Kalau yang dijepit kemarin itu contohnya apa? Yang dijepit, cek itu. Dia bukan di jembatan kebanyakan. Di mana? Di kolong. Kebanyakan yang dijepit. Saya mulai lagi di sini. Tadi di sini tumpuannya apa ini? Yang ini tumpuan apa? Tumpuan sendi. Ya. Di sini tumpuan sendi. Contohnya di balok. Bu, di plat lantai ya. Kalau bertingkatan mesti ada baloknya juga. Ya terus yang letak atas ini. Cocok. Ini ya. Sendi. Misalkan bukan di sini, bukan ini. Tumpuan apa, Mbak? Tumpuan roll. Betul. Berikutnya ya. Berarti contohnya di mana Bu? Yaitu di balok plat lantai rangka atas. Kan atas ini. Ada juga yang pakai cocokan. Ya. Nah, ini namanya. Jadi nggak ada fungsinya, tujuannya kita belajar bebek atau apa di situ biar tidak apa patah kayak ini. Lapor diambil 1,5 biar apa? Kalau langsung 3,5 meter nggak bisa. Misalkan langsung 4 meter dia mesti patah. Kalau kamu lihat jalan kemarin pun bertanya kenapa di jalan di Lamongan itu kayak ya lah. Itu karena baloknya dia dipotong berapa meter jarak 1,5 meter potong lagi dikasih petekan L itu adalah jarak atau
bebannya, bukan meratanya. Kalau yang di sini kalian pasti paham. Apa di sini? Reaksi. Kita mempunyai rumus kesetimbangan yaitu sigma momen sama dengan 0, sigma vertikal sama dengan 0, dan sigma horizontal sama dengan 0. Dengan perjanjian tanda yaitu arah vertikal ke atas positif, kemudian ke bawah negatif, horizontal ke kanan positif, dan ke kiri adalah negatif. Kita juga mempunyai perjanjian tanda momen dengan arah searah jarum jam adalah positif dan berlawanan arah jarum jam adalah negatif. Pada awal perhitungan, kita anggap bahwa arah RVA dan RVB arahnya ke atas. Dengan catatan bahwa jika hasil yang didapatkan adalah positif, maka anggapan awal benar. B-nya karena di TA maka di sini adalah RA. Karena reaksinya di TB berarti di sini adalah di sini. Kalian harus paham juga kalau di bangunan ini mekanikal teknik itu kalau dapat nilai 0 itu mereka senang sekali. Kok bisa Bu? Karena balance. Kalau di ilmu bangunan itu dapat nilai 0 itu harus sama dengan 0. Ya, horizontalnya 0, vertikalnya juga harus 0. Momen gayanya juga harus 0. Jadi kalau dapat nilai 0 itu sebenarnya karena apa? Berarti hitungannya betul. Kalau nggak dapat nilai 0 itu deh. Karena apa? Nggak sesuai, nggak seimbang, nggak balance. Beda lagi kalau samakan. Kalau ini hitungannya harus sama dengan 0. Ya, KPI-nya ini kerja kelompok. Kelompok 1, kelompok 2. Yang ini di situ kalian lihat, di situ kalian akan lihat, di situ kalian akan lihat LKPD-nya di sini. Kalian lihat contoh soalnya. Kalian lihat ya contoh soal. Contoh soal keseimbangan kalian lihat dulu. Sudah kan buka? Kalian buka LKPD-nya dulu. LKPD-nya kalian buka dulu. Nah, LKPD-nya kamu buka dulu. Nah, di dalam LKPD itu ada materi ajar di sini. Kamu baca materi ajar ini, kemudian kamu pahami. Jadi memahami materi dulu. Setelah itu tadi menyampaikan materi ini, LKPD juga perlu lengkapi pakai materi ini. Di sini kalian pahami dulu materinya, dan di sini juga ada contoh-contoh soalnya. Itu yang dikerjakan di mana? Di sini ada soal. Nah, soalnya model ini. Di sini ada lembar kerjanya. Ada juga soal. Ada juga soal. Nah, itu kalian kerjakan yaitu masalah ini perempuan RA sama RD.
Sudah, silakan di depan Mas. Ya, assalamualaikum kayak biasanya. Silakan presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok pertama ingin mempresentasikan hasil dari debat sama dengan yaitu setengah kali ini kali L, setengah kali 10 kali L-nya 10, yaitu 5 kali 10 sama dengan 50 kali. Terus sebelumnya ya. Silakan ada yang mau tanya. Silakan ada yang mau tanya. Saya dulu ya. Oke, Mas Rizky, silakan. Nah, itu Mas, itu 10 dikali 2 atau itu 10 dibagi 2. Silakan dari kelompok 1 menanggapi dari kelompok perempuan apa? Sendi atau mulut gaya? Mulut gaya. ya, jadi ini adalah setengah ya, setengah dari misal ini ya. Misalnya ini 2 ya, 2 dibagi kali setengah, jadi ini apa ini itu dikali dan di bawah itu dibagi. Misal 2 kali 1 sama dengan 2. Ini 2 dan ini 2 dibagi 2 sama dengan 1. Mas Gopur silakan langsung ke depan teman-teman. Langsung saja Mas, silakan Mas. Kami dari kelompok melakukan kontrol dengan RA ditambah RB dengan 50 sampai 50 dengan 100 ternyata hasilnya benar. Akan saya perjelas, akan disebut perjelas I itu dari mana? Saya lihat sini. Sebelum kalian menghitung, pasti kalian sudah menentukan berapa jarak dari kayak di Krengel ya, dari Bojonegoro ke Tuban pasti sudah di survei, di hacker ya, survei apakah fungsinya yang pertama itu, lah itu bisa dipakai. Di situ kamu akan melihat jarak dari jembatan bulan ke jembatan, kalian melihat. Di situ kalau ada jarak berarti kita sudah bisa menentukan berapa nilai I beban yang akan
kayak ini nggak perlu memahami gambar, memahami gambar kalian karena kalian anak gambar, pinter berhitungan, pinter berhitungan. Sudah ya? Berarti kesimpulannya Pak materi hari ini yaitu kita belajar masalah beban terbagi merata, perhitungannya reaksi A di reaksi B pada apa? Pada jarak A dan sampai jarak B atau penampak A sampai penampak B. Paham ya yang masalah F? Yaitu jaraknya itu beban terbagi merata. Paham ya? Ya, langsung kenapa buku diskusi belajar itu juga sudah paham. Untuk apa? Untuk mengetahui lenutannya biar kayak peraturan ini tidak patah langsung spread. Itu peraturan, lenutan itu peraturan. Jadi ya, berikutnya ya. Paham? Apalagi kesimpulan berikutnya yang kalian ambil, yang bisa kalian ambil. Silakan angkat tangan itu juga ingin tahu. Selain yang menutarakan, mungkin ada kesimpulan lain yang ingin kalian utarakan juga dari pembelajaran hari ini. Ayo, silakan. Ada? Ada lagi kesimpulannya itu adalah jarak keseluruhan, ya. Sudah ya, yaitu jarak keseluruhan. Di sini kita akan belajar apa fungsinya. Sudah tahu juga. Tujuannya belajar mekanikanya juga sudah tahu. Tujuannya kita belajar hari ini juga sudah paham apa beban merata itu. Beban terpusat itu kayak apa. Berikutnya untuk materi berikutnya yang akan datang yaitu masalah perhitungan apa rangka batang. Masuk kemana Bu rangka batang itu? Di sini. Menghitung titik kumpulnya. Kalian besok mulai menghitung rangka batang. Di sini ada sudutnya, di sini ada sudutnya, di sini ada sudutnya. Ini dihitung. Nah, kayak gini. Sini. Ini besok ada perhitungannya. Masuk ke rangka batang baik itu atap maupun jembatan. Itu semuanya adalah rangka batang. Jadi lebih sulit lagi. Ibu mohon perhitungan itu penting untuk jurusan teknik sipil maupun jurusan arsitektur besok ke depannya. Teknik sipil itu lebih dipentingkan perhitungan, lebih condong ke perhitungan, kalau arsitektur lebih ke gambar. Saya berharap itu kalian bisa dua-duanya, berhitung dan menggambar juga memahami tulisan dan bacaan, memahami bacaan terutama. Kalau gambar, makanya tidak pernah menulis rumus, tapi menuliskan bagaimana kalian memahami gambar dari kemarin. Kayak benda itu pun dari kemarin memahami. Ya. Jadi main berhitung itu ya kayak ini nggak perlu memahami gambar, memahami gambar kalian karena kalian anak gambar, pinter berhitungan, sudah ya. Berarti kesimpulannya Pak materi hari ini yaitu kita belajar masalah beban terbagi merata, perhitungannya reaksi A di reaksi B pada apa? Pada jarak A dan sampai jarak B atau penampak A sampai penampak B. Paham ya yang masalah F? Yaitu jaraknya itu beban terbagi merata. Paham ya? Sudah langsung kenapa buku diskusi belajar itu juga sudah paham. Untuk apa? Untuk mengetahui lenutannya biar kayak peraturan ini tidak patah langsung spread. Itu peraturan, lenutan itu peraturan. Jadi ya, berikutnya ya. Paham? Apalagi kesimpulan berikutnya yang kalian ambil, yang bisa kalian ambil. Silakan angkat tangan itu juga ingin tahu. Selain yang menutarakan, mungkin ada kesimpulan lain yang ingin kalian utarakan juga dari pembelajaran hari ini. Ayo, silakan. Ada? Ada lagi kesimpulannya? Sudah? Kalau enggak
ada pun pembelajarannya untuk beban merata sampai di sini. Untuk materi berikutnya yaitu masalah menghitung rangka batang. Ya, tadi dulu sudah sempat kasih contoh rangka batang itu nanti besok kamu akan menghitungnya. Itu tambah sulit. Ini ke sini. Ini karena ada sudutnya, jadi besok per batangnya ini. Rangka yang dinamakan rangka batang. Di dalam games nanti ada gamesnya sendiri. Kalian akan paham maksudnya buku ini besok menghitung rangka batang. Untuk pembelajaran hari ini, akhiri sebelum pulang nanti kalian ya. Satu, jangan ikut karena ini masalah apa ya, anak-anak itu kalau waktu hujan tahu sendiri kemarin kejadian anak-anak cewek terutama kalau naik sepeda motor jangan direm di depan, tidak sendiri di kemarin yang jatuh di sana di depan masjid. Tolonglah untuk kalian sekarang musim hujan, kalau bisa kalau naik motor ya hati-hati aja ya, karena sudah kejadian kemarin itu tetangga saya sendiri, jadi saya mohon berhati-hati naik sepeda di musim hujan. Bu, kalau lurus Bu ya berhenti dulu ya. Sekarang inginnya sih ya selamat